Kalau kita difitnah sama seseorang, nggak usah cepat-cepat membalas. Kita tahu bahwa fitnah dari orang ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, dan itu harus kita sikapi baik. Harus kita sikapi baik. Karena inilah kalau kita sudah tahu hadisnya, nanti kalau ujian itu bisa meningkatkan iman. Nah, ujian ini baru dimulai. Baru dimulai. Jadi kalau udah tahu ujian bisa meningkatkan iman, kita tahu ini ujianku baru dimulai. Saya ingin imanku meningkat karena Allah Ta'ala. Terima gibahan itu, terima fitnahan itu dengan bertasbih. Nggak usah klarifikasi. Nggak usah. Allah itu tidak butuh klarifikasi. Allah itu hanya melihat hati yang digibahi atau difitnah. Kalau orang itu sudah jelas, itu menjadi ujian bagi orang yang difitnah itu, yang nanti dia akan dinaikkan imannya, derajatnya, termasuk semuanya itu, termasuk diculasi, ya itu tetap harus diterima dengan lapang dada. Karena apa? Karena memang itu nanti akan berdampak seperti ada orang yang tadi saya cerita, teman saya yang dibully, rata-rata nanti ditingkatkan, dimuliakan dari sisi dunia ya. Saya nggak bilang di sisi akhirat ya. Di sisi dunia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi cukup dinikmati, bertasbih, tetap istiqomah. Dibalas tidak perlu. Karena membalas dengan gibah percuma. Klarifikasi percuma. Klarifikasi percuma. Serahkan sama Allah. Itulah yang namanya, istilahnya tawakal Allah. Faida azamta fatawakal Allah. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Makanya kalau mamanya Haji J kan sering melihat di YouTube saya digini, saya nggak pernah saya klarifikasi. Kenapa? Saya yakin pada Allah Ta'ala. Saya tidak yakin pada mulut saya yakin pada Allah. Kalau pada mulut, takutnya saya klarifikasi, malah saya menyeret-nyeret diri saya, malah masuk ke dalam kubangan dosa. Mending saya itu serahkan sama Allah. Tidak enak, insya Allah itu sebentar. Nanti enaknya di dunia, di akhirat. Salah satu yang diberikan oleh orang yang terzolimi melalui fitnah, ya, orang yang terzolimi melalui fitnah, melalui gibah yang tidak nyaman tersebut, yang dienakkan oleh Allah Ta'ala itu sudah tertulis dalam hadis Nabi, bahwa orang yang difitnah nantinya paling tidak jawaban di akhirat adalah dosa orang yang difitnah diberikan kepada orang yang memfitnah. Itu jelas sekali. Itu di akhiratnya dulu ya. Nah, kalau nanti dosanya orang yang difitnah itu habis, amalnya orang yang memfitnah kalau punya amal itu diberikan kepada orang yang difitnah. Makanya kenapa saya mengajarkan untuk tidak perlu klarifikasi. Biarkan pahala besar, amal-amal soleh dari diri kita yang difitnah itu diberikan kepada kita semua. Jelang benar. Itu hasilnya nanti di akhirat. Makanya untuk menjadikan kita patuh pada perintah Allah dalam Quran dan menjadikan kita patuh pada hadis Nabi itu sulit. Sulit, tidak nyaman, itu pasti tidak bisa menjadikan tidur. Makan tidak enak, dulu gemuk jadi agak kurus kan gitu. Nah, itu seneng kalau itu ya. Dulu gemuk mulai agak kurus, seneng kalau yang itu. Intinya jangan dilawan fitnah atau gibah itu dengan ucapan-ucapan kita yang relatif. Sebenarnya ucapan kita itu masih ada rasa amarah. Ingat, kita hanya manusia biasa yang masih bisa dengan tangan itu mengepal tangan, berarti masih bisa marah. Kalau kita loyo baru silahkan, tapi kalau kita masih bisa ngepal tangan berarti kita masih punya marah. Tidak usah perlu diklarifikasi atau apapun. Tapi kalau yang menggibahnya depan mata, tepuk boleh? Enggak. Kalau saya gitu, saya dengerin kemudian bertasbih.